Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam materi pembelajaran kimia kelas 11 MIPA. Saya Nuraini SPD dari SMA Negeri 20 Garut akan membahas lanjutan dari materi tentang laju reaksi. Kali ini yang akan kita bahas bersama, pertama tentang order reaksi, kedua menentukan persamaan laju reaksi, dan yang terakhir tentang teori tumbukan. Apa itu order reaksi? Order reaksi itu merupakan pangkat konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, ini persamaan lajunya ya. Ditulis dengan rumusan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, yang disebut dengan order reaksi itu adalah X dan Y. Jadi order reaksi totalnya X ditambah Y. Order reaksi ini ditentukan melalui percobaan. Ya, beberapa percobaan nanti akan ditampilkan hasilnya, kemudian dibandingkan antara beberapa percobaan sehingga kita bisa menghitung berapa order reaksi terhadap salah satu reaksi. Nah, order reaksi ini tidak ada kaitannya dengan koefisien reaksi. Kemudian, order reaksi bisa menunjukkan berapa besar pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksinya. Sehingga nanti akan muncul beberapa jenis orde ya. Ada yang ordenya 0, 1, atau 2. Apa maknanya? Jika orde reaksi 0 pada salah satu reaksinya, maka perubahan konsentrasi itu tidak akan berpengaruh pada laju reaksi. Karena berapapun konsentrasi reaksi diubah, jika dipangkatkan 0, hasilnya 1 ya. Sehingga nanti konsentrasi reaksi akan konstan. Kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik order reaksi 0. Ya. Jadi berapapun konsentrasi reaksi, lajunya konstan. Ya. Sekarang yang kedua, orde 1. Jika reaksi berorde 1 terhadap salah satu reaksinya, maka laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Sama seperti kita menghitung pangkat 1. Ketika dinaikkan konsentrasi reaksi 2 kali lipat, maka laju reaksi akan bertambah cepat 2 kali lipat dari semula. Begitu seterusnya ya. Sehingga grafiknya akan seperti ini. Yang tengah ya. Grafik reaksi orde 1 berbanding lurus. Yang ketiga, jika orde reaksi 2 terhadap salah satu reaksinya, maka laju reaksi akan merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksinya. Jadi kalau konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali lipat, maka laju reaksi akan lebih cepat 4 kali lipat dari semula. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan 3 kali dari semula, maka laju pun akan lebih cepat 9 kali semula. Sehingga grafik reaksi orde 2 itu seperti ini. Ya. V sama dengan K dikali konsentrasi reaksi pangkat 2. Nah, bahasan kedua, bagaimana kita menentukan persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi ditentukan dari percobaan, bukan dari stoikiometri reaksi, di mana laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Misalnya jika ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka untuk menentukan order reaksi terhadap A,
konsentrasi B harus dibuat tetap, sedangkan konsentrasi A diubah-ubah. Begitu pula sebaliknya. Ya, sehingga nanti kita bisa perbandingkan antara percobaan satu dengan percobaan lainnya. Maka harga order reaksi bisa kita dapatkan, baru kita masukkan ke rumusan laju yang di awal tadi, ya, yang ini nih. Nah, kalau X-nya sudah diketahui, misalnya 2, Y-nya diketahui 1, maka persamaan lajunya menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Sekarang kita lanjut bahasan terakhir tentang teori tumbukan. Nah, suatu reaksi itu akan berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel bereaksi, tetapi tidak semua tumbukan bisa menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat, atau dikatakan tumbukan yang efektif ya. Jadi laju reaksi itu bergantung pada 3 hal. Pertama, frekuensi tumbukan. Semakin banyak tumbukan, semakin besar peluang untuk terjadinya reaksi. Yang kedua, energi partikel pereaksi. Semakin besar energi partikel pereaksi, maka kemungkinan terjadinya laju akan semakin besar. Yang ketiga, arah tumbukan. Ya, kalau arah tumbukannya tepat, maka laju reaksi akan terjadi. Reaksi akan terjadi, begitu ya. Tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Nah, energi pengaktifan adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh pereaksi sehingga reaksi dapat berlangsung. Nah, coba kita lihat ilustrasi di gambar sebelah kiri ya. Seseorang mendorong benda ya dari posisi A. Jika dia sudah bisa melewati puncak, nah maka benda tersebut akan sampai di posisi B. Nah, posisi A itu adalah pereaksi, posisi B adalah hasil reaksi. Nah, puncaknya ini disebut kompleks teraktivasi. Besarnya energi yang dibutuhkan, energi minimum ya, yang dibutuhkan agar sampai ke kompleks teraktivasi. Nah, inilah yang disebut dengan energi pengaktifan. Kita lihat ilustrasi yang tadi ya, kita buatkan dalam sebuah grafik seperti ini. Ini energi pengaktifan untuk reaksi pembentukan air. Jadi di awal reaksinya ada gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, ini kemudian mengalami reaksi. Ketika energi minimum ya, energi pengaktifan atau energi minimum yang dibutuhkan ini sudah dipenuhi, akan terbentuk kompleks teraktivasi. Disinilah hidrogen ikatannya putus, oksigen ikatannya putus, kemudian bergabung satu sama lain, mengurai ya, mengurai, ikatannya putus, mengurai, kemudian bergabung membentuk molekul H2O. Nah, ini hasil reaksinya adalah 2 molekul H2O. Jadi besarnya energi untuk membentuk kompleks teraktivasi, itulah yang disebut energi pengaktifan. Nah, kita lihat di sini ilustrasi untuk tumbukan efektif dan tidak efektif. Ya, di sini ada gas nitrogen monoksida bertumbukan dengan ozon ya. NO dengan O3. Di sini terjadi tumbukan. Yang sebelah kiri berarti tumbukannya tidak efektif sehingga tidak menghasilkan reaksi.
Sementara yang sebelah kanan terjadi tumbukan yang efektif sehingga dihasilkan senyawa yang baru yaitu gas NO2 dan gas O2. Nah, ilustrasi lain ya tentang tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif bisa kita lihat di sini. Untuk kondisi A, di sini ada A2 dan B2 bertumbukan dan tumbukannya efektif sehingga dihasilkan zat baru yaitu 2 molekul AB. Untuk kondisi B, nah ini tumbukannya kurang efektif ya, sehingga tidak dihasilkan zat yang baru. Yang C juga sama ya, kondisi C arah tumbukannya tidak tepat gitu ya, sehingga hasilnya tidak menghasilkan reaksi. Masih tetap berupa zat yang lama yaitu A2 dan B2. Nah, kita lihat contoh lain. Yang posisi A ini juga tumbukannya tidak efektif ya. C bertumbukan dengan zat AB hanya karena energinya mungkin kurang, maka tidak menghasilkan zat baru. Sementara di posisi B, C bertumbukan dengan AB dengan energi yang cukup ya, energi pengaktifan yang cukup sehingga dihasilkan zat baru yaitu A dan CB. Demikian anak-anakku sekalian penjelasan tentang order reaksi, menentukan persamaan laju, dan teori tumbukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.